Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang hormat Bapak Korwil Cimaragas Cidolog, yang saya hormati Bapak K3S dan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah dan juga operator sekolah. Iya, tadi yang saya garis bawahi kata-kata dari Bapak K3S, jadilah guru yang realistis, jangan yang idealis. Itu ya Pak K3S. Jadi harus seperti apa kita jadi guru itu? Ya, didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Itu betul adanya ya. Kenapa anak-anak sekarang harus diikuti keinginannya? Nanti kita kan ingin menjadikan anak-anak kita lebih baik lagi dari kita ya. Tapi caranya ikuti. Nah, sekarang di Indonesia ini sedang mengalami krisis. Nah, ada krisis litnum ya. Jadi intinya mari mulai saat ini kita harus enjoy, menikmati apapun yang ada di hadapan kita. Lihat anak seperti ini juga hadapi. Tadi Bapak K3S tanya, terus apa yang harus kami lakukan gitu ya, dengan mengkhawatirkan nadanya juga tadi ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini sebelum ke materi litnumnya ya, sebenarnya materi rapor pendidikan waktu itu sudah saya sampaikan waktu di SD 3 waktu itu ya Pak ya. Walaupun tidak hadir semua, hanya sekolah, berapa sekolah Pak? Sekolah imbas saja ya, hanya sekolah imbas saja waktu itu, dan yang hadirnya pun hanya kepala dan beberapa orang, satu orang ya, dua orang ya. Jalan satu nggak tidak waktu itu ya, tidak ya. Nah, yang ini sudah saya bahas sekilas. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Korwil ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk memperbaiki nilai sekolah kita atau nilai rapor pendidikan, bukan hanya kepala sekolah saja atau operator, tapi semua GTK harus membuka rapor sekolah. Itu yang poin pertama ya. Semua warga sekolah harus membukanya. Jadi tanggung jawab perbaikan sekolah bukan ada di KS ataupun operator. Itu harus jadi catatan. Yang kedua, di rapor pendidikan itu ada 6 hal indikator prioritas untuk satuan pendidikan. Yang pertama, kemampuan literasi atau A1, di sana tulisnya. Yang kedua, kemampuan numerasi. Yang ketiga, indeks karakter. Yang keempat, iklim keamanan sekolah. Yang kelima, iklim kebinekaan. Yang keenam, kualitas pembelajaran. Ada 6 kan, boxnya juga di sana. Nah, Bapak Ibu semuanya lihat, apakah warnanya itu merah, kuning, atau hijau? Itu yang pertama. Setelah melihat warna, kita lihat juga yang naik yang mana, yang masih tetap yang mana, yang menurun yang mana. Ya, setelah itu kita fokus ke yang menurun dulu. Gitu ya. Misalkan, oh ini ada yang hijau menurun, ada yang kuning menurun, ada yang merah menurun. Kita pilih yang merah menurun dulu. Karena merah itu kan ya di bawah kan, terus menurun itu dulu. Klik, lihat akar masalahnya. Nah, setelah lihat akar masalah, detail di sana kan, klik satu persatu detailnya. Jadi English skip, tinggal di detail. Oh, baca kos. Detail itu kadang ada 2, ada 3, ada 5, ada 4. Itu tergantung akar masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi detail itu tentu tiap sekolah tidak sama.
ada yang hanya 2, ada yang 4. Walaupun menurunnya sama, ini menurun, tapi pasti detailnya beda. Dibukaan pula. Tos, oh ini ternyata ya penyakit di sekolah kami misalkan. Nah baru langsung lihat inspirasi benahi, pasti lompat ke PMM. Nah jadi untuk perbaikan itu bukan hanya tanggung jawab anak didik kita saja ketika AMBK. Jadi litbang itu tugas kita bersama. Nah benahi oleh guru dan semua warga sekolah itu, nah itu buka. Dilihat tadi inspirasi benahi itu kan ada 3 ya. Inspirasi benahi yang ke-1 itu larinya ke modul yang harus Bapak Ibu selesaikan. Kalau inspirasi 2 itu hanya video-video biasanya, tapi tetap perlu dibukaan karena jejak digital kita terekam gitu ke pusat. Jadi video-video dibukaan. Inspirasi benahi ketiga biasanya cerita bukti karya dari orang lain yang mengadakan praktek baik di sekolahnya. Nah untuk inspirasi benahi yang pertama itu yang ke PMM itu beda-beda. Literasi misalkan ada 4 topik ya kan, beberapa modulnya banyak kan, itu silahkan kerjakan. Jadi nantinya bisa sinkron. Oh tugas kita PMM kerjakan, rapor pendidikan juga beres gitu. Nah sekarang prioritaskan dulu rapor pendidikan sekolah kita. Betul PMM kena dikerjakan, tapi sekarang kita pilih yang prioritas gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Untuk yang rapor paham ya? Nah kita ke sini dulu. Model pendampingan bagi kami pengawas ke sekolah binaan, ke sekolah pendampingan itu ada rumusnya Bapak Ibu. Kita ada istilahnya model Grow Me. Ini pertemuan pertama saya mendampingi Bapak Ibu. Jadi yang 7 ini akan kita dampingi Bapak sampai selesai, sampai langkah-langkah di model Grow Me ini selesai. Nah apa itu Grow Me? Itu singkatan ya Bapak Ibu. Grow, G-R-O-W, G-nya itu goal, tujuan, R-nya reality, O-nya option, yang W-nya will. Nanti ada Indonesianya nanti ya, saya kasih tahu. Tenang. tenang. Yang pertama, goal. What do we want to achieve by the end of this meeting? Apa yang ingin kita capai di akhir pertemuan kita? Kita tentukan sekarang gitu. Jadi jangan sampai kita datang balik naon tidak naon gitu kan. Nah, betul. Jadi ini sekarang kita tentukan goal kita pas pulang kita tuh ada oleh-oleh apa gitu. Oke? Itu yang pertama. Terus yang kedua R-nya reality. What is